Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada hari yang berbahagia ini, kami kelompok 3 kelas pengantar bisnis A2 ingin mempresentasikan tentang isu-isu etika bisnis. Nah, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman kami yang sangat antusias sekali ingin mendengarkan kami menyampaikan materi pada siang hari ini. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita agar dapat hadir di siang hari ini. Kepada Syafira dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nah teman-teman semua sudah pasti sangat bersemangat sekali ingin mendengarkan kami menyampaikan materi pada hari ini. Nah, tak kenal maka tak dekat, saya selaku moderator pada hari ini, nama saya Muhammad Jamil Alvin. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Perkenalkan, nama saya Aurora Syahdira. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Mela Oktiana Dharma. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriana. Perkenalkan, nama saya Safira Martian India Rahmi. Baik, pada presentasi hari ini kami akan menyampaikan materi tentang isu-isu etika bisnis yang akan disampaikan pada rekan-rekan saya. Dipersilakan, Elsa. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Elsa Febriana akan membahas contoh kasus etika bisnis, responsibility, sustainability, dan 3P. Yang pertama, pelanggaran hak cipta atas musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD. Pelanggaran hak cipta termasuk ke dalam kasus etika bisnis karena menimbulkan masalah responsibility atau tanggung jawab, yaitu yang pertama, terhadap konsumen. Konsumen harus membayar mahal untuk barang berkualitas rendah dan mudah rusak. Yang kedua, terhadap masyarakat usaha, pemegang hak dan pencipta. Turunnya nilai penjualan, kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan menurunnya kreativitas dan hilangnya inovasi. Yang ketiga, terhadap negara dan perekonomian, hilangnya pendapatan pajak, dan rusaknya moralitas bangsa. Dalam pelanggaran hukumnya, pedagang telah melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya-upaya hukum berupa gugatan kepada pengadilan. Selain VCD atau DVD, pelanggaran hak cipta ini juga berlaku pada film. Misalnya saja situs unduh film ilegal dan pembajakan film. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Elsa atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjutkan pada materi kedua. Dipersilahkan Aurora. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kedua adalah kasus pelanggaran hukum bisnis. Bisnis modern ini adalah realitas yang sangat kompleks. Ini tidak terjadi pada bisnis makro dan mikro. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis juga banyak terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Karena bisnis ini juga terlibat banyak orang dan dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang yang berbeda, seperti sudut pandang ekonomi, pandang hukum, dan etika. Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam prakteknya, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik taraf nasional maupun inter. Terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua tersebut hal itu adalah tidak sama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurora atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjut pada materi ketiga. Dipersilakan Aini. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, contoh kasus yang ketiga yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi pekerjaan adalah tindakan pembedaan, pengecualian, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin,
ras, agama, suku, orientasi seksual, dan lain sebagainya yang terjadi di tempat kerja. Beberapa penyebab yang menimbulkan adanya diskriminasi terhadap wanita dalam pekerjaan diantaranya, yang pertama, adanya tata nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, atau yang bisa kita sebut ideologi patriarki. Yang kedua yaitu adanya bias budaya yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik atau dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama dan pantas melakukannya. Yang ketiga yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain, belum mencerminkan kesetaraan gender. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aini atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjut pada materi selanjutnya. Dipersilakan Dani. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Kasus yang keempat yaitu kasus yang terjadi di tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Merupakan salah satu kasus yang pelanggaran etika bisnis yang juga menjadi kasus bencana banjir lumpur panas. Yang menjadi dasar anggapan PT Lapindo Brantas melanggar etika bisnis, yaitu yang nomor 1, PT Lapindo Brantas diduga menghemat biaya operasional dengan tidak memasang tasing dalam pengeboran. Yang kedua, PT Lapindo Brantas hanya memberikan ganti rugi kepada sebagian korban dan belum seluruhnya. PT Lapindo Brantas melanggar etika bisnis dalam hal yang pertama, tanggung jawab sosial. PT Lapindo Brantas tidak bertanggung jawab kepada karyawan karena tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat karena mengakibatkan dampak negatif kepada lingkungan karena dalam kasus tersebut berakibat merusak lingkungan. Yang kedua, etika produksi. Pada hakikatnya perusahaan akan berupaya menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun upaya dalam PT Lapindo Brantas dalam prosesnya mengakibatkan dampak negatif baik kepada masyarakat maupun lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dani atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Dipersilakan Mela. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan isu bisnis yang kelima, yaitu pencemaran udara. Sebelumnya, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Yang menjadi dasar mengapa terjadi pelanggaran etika bisnis adalah, saya ambil contoh pada kebakaran hutan di Riau. Yang pertama yaitu membakar lahan seluas 11.128 hektar lahan hutan dan perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau. Yang kedua, penanganannya sangat lambat, disertai alasan klaim tidak ada dana dan kemampuan mematikan titik-titik api yang ada. Yang ketiga, padahal PP nomor 41 tahun 1999, kata dia menjelaskan bahwa sumber pencemar yang dimaksud adalah setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagai semestinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mela atas materi yang telah disampaikan. Mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Dipersilakan Syafira. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kasus isu pembajakan hak kekayaan intelektual, kegiatan pembajakan karya cipta merupakan suatu yang merasakan di mana kondisi sudah banyak dan lumrah di masyarakat. Pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, kreasi, diinovasikan teknologi, pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagai pelanggaran HAM milik orang lain. Yang menjadi dasar mengapa menjadi pelanggaran etika bisnis yaitu memperbanyak cetakan karya tanpa seizin hak cipta, penanganan yang sangat lambat dan sulit disertai masyarakat juga kurang berkontribusi. Yang ketiga, dasar hukum yang mengenai hak kekayaan intelektual pada nomor 19 pada tahun 2002 diganti oleh UU nomor 28 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pelaku kejahatan hakim menyebutkan pencetakan dimaksud setiap warga atau masyarakat bisa saja melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan mobilitas dalam penggunaan internet, misalnya contohnya dalam karya bacaan seperti novel atau komik. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syafira atas materi yang telah disampaikan. Nah, untuk yang terakhir, isu etika bisnis yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang isu kejahatan dunia maya. Nah,
Contoh kasusnya itu kasus malware. Kasus malware itu kasus yang dimana si pelaku menyerang korban melalui internet banking. Nah, kronologi kejadiannya itu ketika si pengguna menjumpai pop-up pesan saat mengunjungi klikbca.com dengan perintah meminta sinkronisasi token yang secara tidak langsung itu merupakan sebuah transaksi antara si pengguna dengan peretasnya. Nah, program jahat ini sudah merugikan sebanyak 100 juta US dollar. Nah, aplikasi ini dirancang oleh seorang peretas handal yang berasal dari Rusia bernama Evgeny Bogachev yang sekarang menjadi buronan FBI, dan pemerintah Amerika Serikat rela mengeluarkan uang sebanyak 3 juta US dollar bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait pelaku tersebut. Nah, baik dikarenakan kami sudah menyampaikan materinya, saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens yang dengan senantiasa mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Terlepas dari itu, saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan karena manusia tak luput akan kesalahannya. Dengan begitu, saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.